سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا رفيعا وأسأل مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم يسر على أمور المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. أحبابنا في الله وضيوفنا الأعزاء أدنا الله إياكم على الهدى والتقوى. Hadis nomor 6950. Hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis hasan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru memerintahkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam banatahu putri-putrinya Nabi wa nisaahu dan istri-istrinya Nabi ayyakhrujna bahwa mereka keluar fil idain pada dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha seperti ulasan minggu lalu. Tujuannya adalah menyatukan doa dan mengaminkan doa. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bitagyiris sya'ri dengan merubah rambut. Tagyiri merubah sya'ri rambut maksudnya merubah warna. Rambut maksudnya uban, artinya merubah warna uban. Kalau kita sudah ubanan, disunahkan dirubah warnanya. Dirubah warnanya dengan warna kuning dan warna merah dengan bahan inai. Kenapa dengan inai? Karena inai tidak melapisi, tapi meresap ke pori-pori rambut. Untuk apa dirubah? Mukhalafatan, karena berbeda, membedakan diri dengan a'ajim, orang ajam. Orang ajam artinya orang asing. Orang asing menurut negara beda-beda. Kalau kita orang Indonesia, orang asing non Indonesia. Sementara a'ajim itu maknanya selain Arab. Ini bahasa lebih sederhana, selain Arab. Maksud Nabi selain Yahudi, selain Nasrani. Jangan ikut budaya Yahudi atau Nasrani yang membiarkan ubannya dibiarkan putih, apalagi solin. Rambut putih, jenggot putih, kumis putih, alis mata putih.
semakin putih semuanya, itu semakin tinggi makomnya. Kalau Islam tidak, disunah dirubah dengan warna merah dan kuning. Ini kalau sudah beruban, bukan buru-buru sekarang masih hitam dari kuningin warnanya, masih hitam dari kasih warna kuning, kasih warna rambut jaguang. Nah, ini nggak bagus, nggak boleh. Walaupun daripada inai, saya pakai inai kok, tapi antum kan masih muda, kenapa diperangin warna rambut? berkelihatan barat begitu, tapi kulit kan coklat. Nah, walaupun putih tapi pendek, jadi nggak cocok. Nah, tunggu dulu tumbuh uban. Nah, kalau udah putih semuanya atau sudah kebanyakan putih, maka disunahkan kasih warna kuning. Tapi kalau baru 5 lembar 3 lembar, nah itu biarin aja dulu. Nah, kalau mau diinin boleh juga, yang putihnya saja. Mana cara inin 3 lembar itu? Mau bazir aja. Nah, selesai. Nah, hanya jenggotnya 3 lembar yang berubah. Tapi kalau sudah rata-rata, sudah dominan, nah ini dianjurkan. Nah, karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru, memerintahkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bidafnis sya'ri, dengan menguburkan rambut, wal azafir, dan kuku. Disunahkan menguburkan rambut dan kuku. Nah, kalau rambut, kalau kita pergi ke tukang pangkas, ya terserah mereka lah. Nggak mungkin kita kumpulkan bawa pulang lalu kuburkan. Boleh, nggak ada masalah. Tapi itu namanya tasaddud, berlebihan. Tapi kalau pangkasnya di sini, nah itu kita kuburkan. Kuku juga sunnah untuk dikuburkan. Selesai potong kuku, dikuburkan kukunya. Hadis yang lengkap di bawahnya. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru, memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bidafni, dengan menguburkan sab'ati asya'a, 7 perkara minal insani, dari manusia. 7 perkara, 7 benda dari potongan tubuh manusia atau bagian anggota tubuh manusia dianjurkan untuk dikuburkan. Pertama, sya'ar, rambut. Nah, terutama rambut wanita, karena rambut wanita adalah aurat. Hati, rambut wanita aurat. Jangan sampai kalau ada di tempat pertemuan laki-laki itu ada rambut wanita. Ini hukumnya haram kalau disentuh, haram kalau dilihat rambut wanita. Misalnya orang minjam karpet, pastikan dulu karpetnya ada rambutnya enggak. Dan berikan karpet dari Pondok Putri, bawa ke Pondok Putra tanpa dicek ada rambut atau tidak. Ini tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, rambut yang aurat bagi laki-laki juga haram bagi wanita, juga haram bagi kawan. Nah, rambut aurat, tahu rambut aurat? Nah, itu jangan dibuat sembarangan. Itu kalau sampai kelihatan bagi selain antum, maka hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Tapi kalau kumis nggak ada masalah. Selesai nyukur kumis, pinjam oleh kawan, ada ketemu kumis di situ, nggak ada masalah, nggak haram. Tapi kalau ketemu kumis yang lain, antum pinjamin ke kawan, pinjam bisa cukurnya, ini. Nah, ini haram hukumnya.
Nah, ini bukan main-main. Harus hati-hati sekali. Benda-benda yang dari areal aurat itu kalau terpisah juga aurat. Benda-benda di luar, di dalam kawasan aurat, kalau dia sudah terpisah tetap aurat, tidak boleh dilihat. Nah, rambut wanita bagi laki-laki kan aurat, maka rambut wanita harus dijaga. Selesai bersisir rambut, jangan dibuang sembarangan, dilemparkan ke halaman misalnya dan sebagainya. Tapi sunnahnya yang jelas di sini, disunahkan untuk dikuburkan. Yang kedua, zufur, kuku juga sama. Kuku wanita aurat bagi laki-laki, maka wanita tidak boleh membuang kuku sembarangan. Tapi tidak sebaliknya, kuku laki-laki bukanlah aurat bagi wanita. Kemudian darah. Nah, disunahkan menimbun darah, yaitu darah bekam. Kemudian haidah, haid. Nah, haidah, haid, artinya darah haid. Jangan dibuang di tong sampah. Nah, tapi dibawa ke rumah, dikubur. Atau cara yang lain, dicuci bersih-bersih, kemudian baru dibuang. Ini mampir di masjid atau musola, buang air kecil, ganti pelapis, bahasa yang mudah pelapis. Kemudian masih ada darahnya, ditinggalkan di situ. Ini tidak boleh. Nah, kalau nggak bisa kita kuburkan, mana pula menguburkannya? Banyak aspal sekarang. Mana kuburkan, lantainya juga dari semen. Ya, minimal caranya dibersihkan sebersih-bersihnya, sudah nggak ada bekas darahnya, baru dibuang ke tong sampah. Nah, bijak sekali kalau sekiranya ada aturan di Pondok Putri, itu harus memakai pelapis dari kain. Nah, ini aturan yang sangat bijak supaya tidak ada pembuangan benda-benda yang harusnya ditimbun. Nah, apa tadi yang kelima? Sin nih, gigi. Nah, yang pergi cabut gigi sama dokter itu minta giginya. Nah, Pak, minta giginya Pak, mau dibawa pulang untuk kenang-kenangan. Nah, sampai di pondok digali, timbun. Atau kalau antum senang kali sama gigi itu, kemudian dibersihkan, dilobang, atau dibawa ke tukang cincin, antum ikat, ya juga boleh. Nah, ini gigi nih, tahu gigi saya, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak kepakai, sunnah ditimbun. Kemudian alkoh, segumpal darah, maksudnya kalau keguguran, maka janin yang keguguran itu yang masih berbentuk darah, apalagi segumpal daging, itu ditimbun. Yang ketujuh, masyimah, tali pusar. Tali pusar yang bekasnya yang panjang itu dipotong kemudian dikuburkan. Ada juga tradisi di suatu tempat nggak dikuburkan, tapi dihanyutkan. Nah, dihanyutkan, dikasih sekuning, seputih, siwaji, kasih lilin, hanyutin di sungai. Nah, itu tradisi. Kalau tujuannya ada tujuan yang salah, khurafat namanya. Tapi kalau nggak ada tujuan, itu kata nenek moyang dibuat juga, itu namanya tradisi. Nah, sebaiknya tradisi itu kita tinggalkan, kembali kepada sunnah, pergi ke belakang rumah, gali, timbun di situ. Atau lahirnya di rumah sakit, kalau bisa timbun di rumah sakit, ya rumah sakit, kalau enggak bawa ke rumah. Nah, masyimah, tali pusar berikut dengan isi-isinya, sambung-sambungannya. Nah, orang bilang, nggak tahu lah, abangnya, kakaknya. Pokoknya yang sepaket itu ditimbun, dikuburkan.
7 perkara yang ditanam dari tubuh manusia. Berikutnya, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru, memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslama, orang yang baru masuk Islam, ay yaqtatina, bahwa dia berkhitan. Memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslama, orang yang baru Islam, ay yaqtatina, bahwa dia berkhitan. Walau kana, walaupun adalah orang tersebut ibna samanina sana, seseorang yang berusia 80 tahun. Walaupun usianya 80 tahun, baru masuk Islam, usia 80 tahun, tetap khitan, tetap dikhitan. Maka berdasarkan hal inilah fatwa ulama, khitan hukumnya wajib. Khitan hukumnya wajib. Kenapa wajib? Kalaulah khitan bukan wajib, maka tidak mungkin diperbolehkan melihat aurat orang. Melihat aurat apa hukumnya? Haram. Menyakiti anggota tubuh apa hukumnya? Haram. 2 perkara ini boleh. Boleh dokter melihat aurat yang dikhitan, boleh disakiti orang tersebut. La yutrakul wajibu illa liwajib. Ini kaidah usul fikihnya. Tidak mungkin perkara wajib dibiarkan kecuali untuk melaksanakan yang wajib. Maka khitan hukumnya wajib. Lalu bagaimana dengan khitan wanita? Khitan anak wanita juga wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi bersabda, iltiqa'u khitanaini, bertemu 2 khitan. Nabi menggunakan bahasa jima itu dengan bahasa khitanaini, bertemunya 2 khitan. Maka hati-hati hari ini, mereka ingin wanita-wanita yang punya budaya sopan santun, sifat pemalu Islam itu hilang rasa malunya dengan cara tidak dikhitan. Nah, karena wanita kalau tidak dikhitan, ini akan mengakibatkan rasa malunya akan cepat hilang. Nah, rasa malunya akan cepat hilang. Dan dia akan terpancing nafsu syahwatnya dengan apa saja. Nah, mereka menginginkan hal ini terjadi pada umat Islam. Dan mereka tidak akan bisa dalam bahasa apa bahasanya, ini enggak cocok untuk antum sih. Tapi penting. Yang penting mereka ingin menjadikan wanita muslimah seperti wanita-wanita barat yang kawin dengan kuda, kawin dengan anjing. Nah, itu tujuannya. Sehingga mereka buatlah aturan tidak boleh mengkhitan anak wanita. Kalau ada dokter bidan mengkhitan dianggap pelanggaran. Karena mereka menguasai semuanya. Maka dokter-dokter yang Islam, bidan-bidan yang Islam, ya khitan saja, nggak usah dikasih tahu. Nah, jangan sampai bidan yang Islam, dokter yang Islam tidak mau juga mengkhitan anak wanita. Ini berbahaya. Begitu orang tua saja khitan. Atau ibu-ibu wajib kursus mengkhitan anak wanita. Nah, atau pondok pesantren memberikan pelatihan kepada istri-istri untuk mengkhitan anaknya sendiri. Sehingga kalau ada pelanggaran khitan, dia udah khitan sendiri. Dan itu adalah perintah dari Nabi SAW kepada Sayyidatina Ummu Atiyah, dan wanita yang bertugas mengkhitan anak wanita di kota Madinah. Namanya Sayyidatina Ummu Atiyah,
mengkhitan anak wanita dan memandikan jenazah wanita. Kayak. Nah, jadi sampai baru Islam, walaupun usianya 80 tahun, Nabi tetap memerintahkan untuk berkhitan. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yubashir, memubasyarahi, mencumbui nisa'ahu, istri-istrinya, fauqal izar, di atas sarung, wahunna, padahal mereka istri, huyyal, dalam keadaan berhaid. Dan ini adalah pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, apa yang halal bagi kami daripada istri-istri kami yang berhaid? Nabi menjawab, ma fauqal izar, anggota yang ada di atas sarung. Mana anggota di atas sarung? Di atas pusar, di bawah lutut. Itu yang halal. Antara pusar dan lutut hukumnya haram. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u, memulai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyarabi, dengan minuman, bukan serabi, bisyarabi, dengan minuman, idza kana shaiman, apabila ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Wa kana, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ubbu, tidak meneguk ya Nabi. La ya'ubbu, tidak meneguk ya Nabi, tapi Nabi minumnya menghisap, bukan diteguk. Beda hisap sama teguk. Kalau diteguk, mulut dibuka, air dimasukkan, itu mana meneguk. Sedangkan dihisap, masuknya air ke mulut itu dengan nafas. Taruh bibir gelas di bibir, kemudian air sejajar dengan bibir, kemudian dihisap. Nah, itu cara minum. Bukan dibuka, diangkat. Itu mana diteguk. Itu akan merusak paru-paru. Apalagi ketika antum berolahraga, sudah selesai tarik tambang, nah sudah selesai ikat memperebutkan sendal, disuruh masuk, badannya besar-besar diikat dalam satu sarung, akhirnya letih selesai itu. Minum pelan-pelan, satu teguk, dua teguk. Kalau langsung minum ditegak habis 1 galon atau 1 gelas, itu akan menyebabkan rusaknya organ dalamnya. Jadi Nabi mengajarkan sampai tahap itu. Bagaimana cara minum Nabi? Yasrabu marratain, minum ya Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali, au salasan, atau 3 kali. Setiap minum baca basmalah, setiap selesai baca alhamdulillah. Orang yang minum seperti itu akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yabda'u, memulai ia Rasul, idza aftara, apabila beliau berbuka, bit tamri, dengan korma kering. Ada 2 riwayat. Di atas Nabi mulai dengan minum, di bawah Nabi mulai dengan korma kering. Bagaimana cara pelaksanaannya? Kedua-duanya dimulai. Maka disatukan dengan hadis yang berbunyi, berbukalah dengan korma. Kalau enggak ada korma, maka dengan air. Berarti mana yang duluan? Korma duluan.
Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bedu, muncul ya Nabi, pergi ya Nabi, ilat tila' ke sumber air. At-tila' sumber air. Ini maknanya bukan manjat gunung maksudnya ini. Bukan naik ke bukit, mana sumber air, pergi ke air terjun situ seberang. Bukan itu dalil untuk naik bukit cari air ke situ, tidak. Tapi di sini maksud Sayyidina Rasul, di Madinah ada sumber air di sekitaran Madinah, maka Nabi telusuri sampai ke sumbernya untuk memastikan ini airnya bersih atau tidak bersih, bagus atau tidak bagus. Maknanya Nabi peduli dengan lingkungan, peduli dengan kebersihan, peduli dengan sumber minum, sumber air. Nah, kalau kita bisa ambil air di sumber itu yang di atas sana, itu lebih bagus. Nah, tapi siapa yang mau masang paralonnya di situ ke sini? Kalau langit pakai tiang, bisa kita ikat di tiang langit. Ini enggak ada tiangnya. Nah, kalau nanti suatu ketika ada tempat kita memiliki sumber air dari atas puncak, maka pastikan dulu sumbernya, kemudian baru dipergunakan. Memastikan sumber sampai naik ke puncak bukit itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ba'ats, mengirim ya Nabi, mengutus ya Nabi, ilal matahir, ke air bekas wudu. Ilal matahir, air bekas wudu. Nah, air bekas wudu maksudnya di sini sisa yang masih ada di tempat air, bukan yang jatuh ke bawah. Nah, yang jatuh ke bawah itu disebut air mustakmal. Setelah dulu mereka berwudu kan masukkan dalam wadah. Nah, ketika duduk dituangkan seperti teko begitu. Nah, selesai berwudu ada sisa air di tempat penampungan tadi. Itu namanya matahir. Nah, Nabi kirim orang untuk mengambil matahir itu. Misalnya Sayyidina Abu Bakar selesai berwudu, kemudian ada sisa airnya di tempat penyediaan air. Nabi katakan, tolong ambilkan bekas atau sisa air wudunya Sayyidina Abu Bakar. Nabi kirim orang tersebut. Fayu'ta bil ma'i, lalu didatangkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan air tersebut dihidangkan, dibawakan kepada Nabi dan air tersebut. Untuk apa? Fayashrabuhu, Nabi meminumnya. Nah, Nabi meminumnya. Maka kita baca dalam kitab-kitab fikih, disunahkan meminum sisa air wudu. Ini kalau wudunya di keran nggak mungkin kita minum, nggak ada sisanya. Itu bukan sisa, itu banyak. Antum wudu di bak di situ nggak ada sisanya. Bagaimana biar ada sisanya? Ambil air di ember, kemudian wudu dengan gayung. Nah, sisanya itu dianjurkan untuk diminum. Nah, kenapa Nabi minum? Kan bukan bekas air wudunya Nabi, bekas air wudunya sahabat. Yarju barokata aidil muslimin, Nabi mengharapkan keberkahan tangan-tangan orang Islam. Nabi mengharapkan keberkahan tangan-tangan orang Islam. Jadi ada bahasa berkah itu dalam agama, bukan bahasa yang dibuat-buat oleh orang. Sehingga kita harus berpandangan sinis kepada orang yang mengharapkan berkah. Memang ada sebahagian oknum yang membuat berkah itu terlalu banyak dan memperjualbelikan berkah.
Di antaranya ada satu ulama berfoto dan dia sekian jumlah nilainya. 100.000 sekali foto, 500.000 sekali berfoto. Berkah benarkah oleh syariat? Berkah itu ada bahasa berkah. Nah, apakah perlu Rasul meminum bekas atau sisa air wuduk sahabat? Nabi sendiri bisa mengeluarkan air berkah di jarinya. Dan ulama Ahlussunnah mengatakan itu air yang paling nomor satu. Walaupun secara umum air nomor satu adalah air Zam-Zam, tapi secara khas air yang keluar di jari-jari Nabi lebih unggul dari air Zam-Zam. Ya, kalau Nabi mau berkah minum di jarinya lebih berkah. Tapi kenapa Nabi mesti mengirim? Mengirim itu maknanya jauh tempatnya. Artinya bukan terhidang, mesti dikirim. Dikirim orang untuk mengambil air itu. Dan Nabi meminumnya. Dikatakan di sini Nabi mengharap berkahnya tangan kaum muslimin. Kenapa berkah? Karena orang berwudu itu dicintai oleh Allah. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Berarti orang yang berwudu itu orang dicintai oleh Allah. Kalau dia dicintai oleh Allah, maka bekasnya adalah berkah. Nah, apalagi bekas daripada bahagian tubuh Rasul. Ada nanti cerita bagaimana bukan nanti, sudah tadi, bagaimana Sayyidina Abdullah bin Zubair meminum darah bekamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya? Tadi mau saya bacakan sama antum. Selesai Nabi berbekam, Nabi perintahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair untuk menanam, menimbun darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ini hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berbekam kemudian berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, "Akhfihi haitsu la yaraka ahad." Kamu sembunyikan, kamu tanam darah ini, kamu simpan darah ini di tempat di mana seorang pun enggak bisa lihat. Kemudian tak kala Sayyidina Abdullah bin Zubair falamma baraza syaribah, tak kala beliau pergi ke tempat jauh dari tepi kota, beliau meminumnya dan kembali. Kemudian Nabi bertanya, "Mas sana'ta?" Apa yang kamu lakukan dengan darah tadi? Nabi diberitahu mungkin oleh Allah. Kata beliau, "Ja'atu fi akhfa makanin anin nas." Saya sudah simpan di tempat yang paling orang enggak bisa tahu. Nah, pokoknya kalau orang cari pun enggak akan ketemu tuh darah. Saya simpan di tempat yang paling tersembunyi. Beliau katakan, "Syaribta?" Kamu minum maksudnya? Kata Nabi, "Ya, saya minum." Nabi tahu. Maka kita kan bingung, jadi di mana simpannya? Nabi langsung paham. Kamu minum maksudnya? "Iya, saya minum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailul linnasi minka wa wailul laka minan nas." Nah, celaka kalau ada orang menyakitimu, karena di dalam darahmu telah mengalir darah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mana tabarruk dengan darahnya Nabi. Dan ada juga yang bertabarruk dengan buang air kecilnya Rasul. Riwayat yang kemarin, Nabi menyimpan sebuah wadah terbuat dari kayu yang di bawah ranjang Nabi. Nabi gunakan untuk buang air kecil di malam hari. Nabi perintahkan budak wanitanya untuk membuangnya. Ternyata dibuang di mana? Dalam perutnya. Ini khas untuk Rasul.
Ini nggak boleh tabaruk dengan yang lain. Nah, antum tabaruk pula antum. Antum isi itu galon-galon semuanya. Berkah nih, saya mau kubro. Hilang hafalan kawan-kawan. Najis. Tapi kalau Nabi tidak, semua yang ada di tubuh Nabi, darahnya, buang air besarnya, buang air kecilnya, itu semua suci dan ditelan oleh bumi, enggak akan bisa ketemu. Kenapa? Kalau ketemu tentu akan terjadi perkara yang aneh. Terjadi perebutan oleh sahabat, dibuat oleh Allah bagaimana buang air besar Nabi itu hilang tanpa bekas. Nah, cuma ada riwayat sekali saja Nabi buang air kecil yang diminum oleh budak sahayanya. Setelah tidak pernah kejadian. Nah, itu tabaruk dengan bahagian tubuh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk diinformasikan misalnya ini adalah rambutnya Sayyidina Rasul, lalu dicelupkan dalam air, tabaruk dan minum air rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa-bisa saja. Tapi kita khawatir jangan-jangan itu bukan rambut Nabi, itu masalah. Nah, kalau yakin rambut Nabi, siapa yang ragu? Tapi yang mempermasalahkan ini betul enggak rambutnya Rasul. Nah, jangan rambut di mana-mana. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata beliau? Kalau saya meninggal, tolong rambut ini kamu taruh di bawah anak lidah saya, supaya ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir saya bisa jawab. Ini hadis-hadis tabaruk. Lihat di sini, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dengan sisa air wuduknya sahabat, tapi Sayyidina Rasul menunjukkan kepada umat bahasanya bekas dari orang-orang yang dicintai oleh Allah itu dibolehkan untuk bertabarruk. Sehingga datang seorang ulama ke tempat majelis pengajian Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau tanya kepada murid-muridnya, di mana Imam Nawawi duduk? Di sinilah Imam Nawawi duduk dalam pengajian. Pada saat itu beliau letakkan pipinya di tempat duduknya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Itu maknanya tabarruk. Bisa dipahami? Jadi tabaruk itu bukan perkara yang dibuat-buat, walaupun 1, 2 atau 3, 4 ada yang disalahgunakan oleh oknum tertentu, itu tidak merusak hukum tabaruk di dalam Islam. Ini hadis tabaruk yang kesekian, sudah dicatat? Sudah, tapi catatannya nggak ketemu, yang dulu-dulu udah hilang. Sama aja enggak. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yabitul layali, bermalam ya Nabi, layaliya, beberapa malam, mutatabi'ah, yang berturut-turut. Nabi bermalam beberapa malam berturut-turut, tawiyan, hal keadaan lapar. Nah, hal keadaan lapar. Wa ahluhu, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajiduna asya'an, mereka tidak mendapatkan makan malam. Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dijadikan makan malam. Wa kana aksaru khubzihim, dan adalah rata-rata roti mereka sahabat atau roti mereka keluarga Nabi, khubzas syair, roti gandum kasar. Apa arti roti gandum kasar? Roti gandum yang digiling tapi tidak diayak. Lalu tabi'in bertanya kepada sahabat, bagaimana kalian memakan roti yang dari tepung yang tidak diayak? Kata sahabat, kami tidak pernah mengenal ayakan di zaman Nabi. Nah, setelah kami giling, kami tiup. Yang terbang dibiarkan terbang, yang tersisa kami makan. Maka roti kasar dari tepung gandum atau tepung kasar dari gandum itu salah satu makanan yang bagus untuk pencernaan. Nah, sekarang mereka buat sengaja tepung kasar dari gandum untuk obat. Nah, untuk kesehatan.
Jadi sesuatu yang Allah berikan kepada Rasul itu perkara yang bagus, perkara yang sempurna. Nah, kalau hari ini ada juga orang nggak makan malam, bukan nggak ada yang dimakan, tapi takut makan. Nah, ada Isya nih, saya nggak berani makan, ada asam urat. Makan malam tuh bagusnya asar untuk menjaga kesehatan. Nggak ada. Nabi katakan al-asya qabla al-isya. Makan malam sebelum salat isya, kecuali hari Rabu. Nah, kita mau salat isya lebih cepat. Hari lain kita makan malam sebelum salat isya. Orang yang menjaga makan malam akan awet muda. Itu belum tahu hadisnya itu, cuma riwayatnya begitu. Orang yang menjaga makan malam akan awet muda. Nah, tapi Nabi melarang tidur di atas makanan. Nabi melarang tidur di atas makanan. Yang antum bila awet muda ini jam 11 masih makan, kemudian langsung tidur, itu hukumnya makruh. Nah, makan malamnya sebelum salat isya. Setelah salat isya tidak ada lagi makan malam. Oh, begitu saya makanlah malam-malam, bawa makanan dalam selimut. Itu bukan makan malam, itu makan tengah malam. Makan malam itu waktunya sebelum isya. Nah, tapi Sayyidina Rasul SAW itu sering setiap malam itu tidak ketemu apa yang bisa dimakan. Tawiyan artinya terlipat perutnya Nabi, lapar. Nah, kalau kita lapar sekali dua kali itu wajar, berarti mendapatkan sunnah Nabi SAW. Karena adalah Nabi SAW yabi'u, menjual ya Nabi nakhla Bani Nadir, hasil korma Bani Nadir. Apa ti Bani Nadir? Kebun korma daripada Bani Nadir yang berkhianat kepada Rasul SAW, sehingga Bani Nadir diusir dari kampungnya, dan tempat tersebut adalah miliknya Rasul. Kenapa milik Rasul? Karena dia masuk dalam harta faid. Apa itu harta faid? Harta yang didapatkan dari orang kafir tanpa peperangan. Karena Bani Nadir itu menyerah tanpa perang, tapi dengan syarat diperbolehkan untuk membawa pakaian yang ada di badan. Maka harta itu adalah miliknya Nabi SAW. Maka hasil kebun korma Bani Nadir Nabi jual. Nah, lihat di ujung hadisnya. Wa yahbisu li ahlihi, menyimpan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istrinya kuta sanatihim, makanan 1 tahun mereka. Kuta sanatihim, makanan 1 tahun. Ini yang saya katakan, melengkapi ilmu pengetahuan dalam pengamalan agama itu penting. Ini dengar hadis Nabi, Nabi tidak pernah tidur malam. Kemudian ketika malam Nabi tidak bisa tidur, kemudian keluar ke masjid, lalu mencari beberapa orang sahabat, tolong kalian bagikan dinar-dinar ini, saya tidak mau dinar ini bermalam bersama saya. Nah, itulah kehidupan Nabi SAW. Jadi jangan nyimpan harta untuk besok, habiskan hari ini, disumbangkan besok, cari lagi. Dipahami dari satu hadis. Nah, coba lihat hadis ini. Memang betul, itu harta apa yang Nabi tidak simpan? Harta apa? Harta Baitul Mal. Nah, harta Baitul Mal. Dan itu untuk pribadinya Rasul. Untuk istri Nabi, sudah Nabi kasih makanan 1 tahun. Jadi rezeki jatah istri Nabi,
nafkah istri Nabi sudah diberi 1 tahun. Lalu kenapa ada riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal indakum ta'am, apakah bersama kamu ada makanan? Lalu Sayyidah Aisyah katakan, tidak ada wahai Rasul. Kalau tidak ada, begitu saya puasa. Kemudian datang tamu di malam hari, Nabi tanya kepada istrinya satu persatu, adakah bersama kalian makan malam? Mereka katakan tidak ada. Seluruhnya mengatakan tidak ada. Kenapa riwayat tersebut? Sementara Nabi simpan, Nabi kasih mereka nafkah 1 tahun. Maknanya adalah kewajiban Nabi sebagai suami itu telah membayar nafkah istrinya 1 tahun. Tapi setelah nafkah itu sampai di tangan istrinya, ternyata istrinya menyumbangkan, menginfakkan nafkah tersebut, sehingga hari-hari itu tidak ada nafkah. Beda konsep hari ini. Dia ikut kehidupan Nabi, tapi tidak memberi nafkah cukup. Katakan kita ikut makan kehidupan Nabi saja, lapar sehari, kenyang sehari, hidup mujahadah. Itu dosa hukumnya. Dosa. Nah, apabila dikombinasikan hadis yang ini, jadi jangan mendengar cerita Nabi tidak makan bermalam-malam. Bukan Nabi tidak mencarikan nafkah untuk istrinya. Nabi sudah memberikan nafkah untuk istrinya 1 tahun sekaligus. Tapi istrinya lah yang siap bermujahadah menyumbangkan harta tersebut. Nabi menunaikan kewajibannya, istrinya bermujahadah. Bukan suami tidak memberikan nafkah mengajak istri mujahadah. Ini salah konsep, sehingga disalahkan agama. Bukan agama yang salah, Anda salah dalam memahami konsep agama. Kenapa? Karena menyimpulkan hadis hanya 1-2 hadis, tapi tidak membaca secara total. Bisa dipahami? Mujahid yang tinggi semangat agamanya. Apri Padil, paham? Ini main sikat habis saja. Mujahadah boleh, tapi tidak boleh mewajibkan mujahadah kepada anak istri. Nah, istri Nabi mujahadah dengan pilihan sendiri setelah menerima nafkah 1 tahun dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Nah, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatsba'ul harir. Nabi menyelidiki sutra minas siap dari makanan, fayanza'uh, lalu Nabi mengambilnya, Nabi mencopotnya. Ini kalau dari laki-laki. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatsba'ut tib, juga menyelidiki wangi-wangian, fi ribain nisa, pada tempat tinggal wanita. Nah, tempat-tempat tinggal wanita, ribain nisa. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yatabawwa'u, mencari tempat, libaulihi, bagi buang air kecilnya Nabi, kama yatabawwa'u, sebagaimana mencari tempat ya Rasul, limanzilihi, untuk tempat tinggalnya Nabi. Maknanya bukan setara kelayakan WC dengan tempat tinggal. Bukan itu yang dimaksudkan dari hadis ini. Tapi maksud dari hadis ini adalah sebagaimana Nabi memperhatikan kelayakan tempat untuk dijadikan tempat tinggal, begitulah Rasul memperhatikan kelayakan tempat untuk WC, untuk buang air kecil. Nabi tidak mau kalau buang air kecil di tempat yang keras, sehingga percikannya itu akan kembali ke badan atau ke anggota tubuh orang yang buang air kecil,
atau di tempat bertiupnya angin sehingga menyebabkan bernajisnya daripada anggota tubuh orang tersebut. Nah, karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yataharra, memperhatikan ia Nabi kepala yang taruh di kitab, memperhatikan ia Nabi siyamal isnain wal khamis, puasa Senin dan Kamis, tangan juga. Nah, kitab itu lebih mahal dari tangan antum, dan dijadikan kitab landasan meletakkan tangan atau meletakkan kepala. Jadi kalau nulis jangan bertekan di kitab, tapi bertekan di meja. Nah, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra, memperhatikan puasa Senin dan puasa Kamis. Karena ada ia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu, memakai cincin fi yaminih, di tangan kanannya Nabi. Nabi memakai cincin di tangan kanannya Nabi. Hadis Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, hadis sahih. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu, memakai cincin fi yasari, pada tangan kirinya Nabi. Pada tangan kirinya Nabi. Nah, dua riwayat tersebut seolah-olah membolehkan pakai cincin dua buah, satu di kanan, satu di kiri. Ada riwayat Nabi pakai cincin di kanan, ada riwayat Nabi pakai cincin di kiri. Berarti boleh dong pakai cincin dua sekaligus. Lihat riwayat yang di bawah. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu, memakai cincin fi yaminih, di sebelah kanannya. Summa, kemudian hawalahu, beliau memindahkannya ke tangan kirinya. Berarti memakai cincinnya satu saja. Memakai cincin dua sekaligus ini khilafiyah di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan makruh, makruh itu sepakat. Kemudian ada ulama mengatakan hukumnya haram. Nah, pendapat yang kuat makruh pakai cincin dua biji. Kalaupun punya cincin dua, pakai satu-satu. Nah, baju kuning pakai cincin kuning. Nah, baju hijau cincinnya hijau, nggak ada masalah. Baju coklat cincin coklat. Nah, apalagi serasi semuanya. Baju kuning, cincin kuning, sorban kuning, gigi kuning. Nah, itu bagus juga, serasi. Yang nggak boleh itu dua sekaligus, karena ada riwayat Nabi punya dua cincin. Ada riwayat mengatakan mata cincin Nabi terbuat dari perak. Ada riwayat juga mata cincin Nabi terbuat dari akik Yaman. Karena yatakhattamu bil fiddah, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dengan perak. Nah, dengan perak. Jadi ikat cincinnya pakai perak, jangan pakai besi. Kalau pakai besi hukumnya makruh. Karena Nabi pernah bersabda, zinatu ahli nar, besi itu adalah perhiasan ahli neraka. Dan jangan pakai emas. Emas sepakat ulama hukumnya haram. Tidak boleh laki-laki memakai ikat cincin dari emas, walaupun kadar emasnya sedikit. Nah, usahakan perak. Buat satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, yang penting dari perak. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakhallaf, mundur atau berlambat-lambat fil masir, di dalam safar, di dalam perjalanan. Fayuzjid dhaif, maka
Yuzji itu maknanya menunggu atau mempersilahkan ya Nabi akan orang-orang yang lemah. Wa yurdif, dan membonceng ya Rasul, membonceng. Wa yad'u lahum, dan mendoakan ya Nabi untuk mereka, mendoakan ya Nabi untuk mereka. Jadi dalam perjalanan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikan orang-orang yang lemah. Nah, dibonceng, kemudian Nabi jalan belakang melihat siapa yang perlu dibantu, kemudian mendoakan mereka. Hadis sahih. Terakhir, karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu, berlindung ya Nabi min jahdil bala. Nah, dari sulitnya cobaan, jahdil bala, beratnya cobaan, wadartis syaqa, dan ditimpa oleh kecelakaan, wasu'il qada, dan jeleknya takdir, wasyamatatil a'da, dan dicela oleh musuh. Wallahu alam. Nah, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hadis yang terakhir ya, tentang Nabi SAW berlindung dari sulitnya bala dan sebagainya. Iya. Apakah di sini membolehkan seperti yang kita jumpai juga orang berdoa mohon dapat jauh dari bala dan meluluhkan tangan itu, apakah sisa syariat bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minta tolong dicek hadis nomor berapa. Ketika berdoa dari bala itu dianjurkan untuk menelungkupkan telapak tangan. Nomor berapa? 6.716. Jadi pada hadis 6.716, mudah jauh di belakang. Kitab saya beda. Oh, sama. Hadis terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari Sayyidina Sa'id bin Khalad, kedudukan hadis hasan. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sa'alallaha, apabila beliau meminta kepada Allah, ja'ala batina kaffai ilai, beliau memposisikan telapak tangannya ke muka beliau. Wa idza sta'adza, apabila Nabi berlindung, ja'ala dhahirahuma, Nabi posisikan punggung kedua tangannya ke arah Nabi. Itu adalah pengamalan sunnah, kedudukannya hasan. Nah, inilah yang kita katakan masyarakat kita dulu, orang-orang tua kita dulu, mereka menerima pengamalan agama dari para ulama. Mereka lihat para ulama
Bahkan mereka cukup melihat saja. Nah, angku dulu doa tolak balak telangan ditungkupkan. Maka mereka lihat, tungkupin juga tanpa bertanya apakah itu anjuran atau tidak. Itulah kira-kira kita menolak balak. Tapi karena orang dulu tidak mau bertanya apa dalilnya, mereka amal saja. Akhirnya mereka amalkan dari generasi ke generasi, sehingga melihat imamnya baca doa di subuh Allahumma rafa'na, langsung tungkupkan tangan. Datanglah generasi yang belakangan ini, mana dalilnya doa tungkupkan tangan? Oh, nggak tahu, bid'ah, sesat. Nah, oh ternyata ada dalilnya dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang baca kitab itu? Tidak ada orang baca kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun itu di pondok-pondok pesantren. Kitab itu nggak bisa dibaca, bukan nggak bisa dibaca, panjang sekali. 12 mujallad, 20 cetakan Darul Hadis kalau nggak salah, saya 20 mujallad sepanjang ini. Nah, itu kalau kita baca tambah lagi programnya 5 tahun. Jadi tapaku di Darul Hijrah 5 balai tahun. 5 tahun baca Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Maka nggak ada santrinya. Nah, hanya program tahfiz saja. Alim nggak ada, nggak berani 15 tahun. Nanti saya tua, nggak kawin, mana caranya? Jadi kitab Musnad itu nggak kebaca, nggak jumpa dalilnya, dibilang kagak ada. Akhirnya disalahkanlah orang berdoa dengan menungkupkan tangan. Nah, kemarin kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, apa bunyi hadisnya? Nah, apa kata Rasul? Jangan kamu menghunuskan senjata tajam kepada saudaramu, nanti akan didorong oleh setan. Nah, apa kata orang kampung? Kalau kita ada anak-anaknya, abangnya, adiknya main senjata tajam, dorong-dorong sama kakaknya misalnya main-main senjata tajam, apa kata dia? Dilaluin setan. Jangan, nanti dilaluin setan. Mana bahasa dilaluin setan? Ada dalilnya dalam Sahih, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, mereka cuma mendengar bahasa itu dari orang-orang dulu. Orang dulu tidak pakai hadis. Bagaimana menyampaikan hadis? Kadang-kadang tidak ada waktu untuk belajar karena sulitnya kehidupan. Yang mereka dengar cuma intisarinya saja. Jangan main senjata tajam, jangan main-main senjata tajam, nanti dilalui setan. Nah, bahasa itu ada dalilnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi jangan buru-buru memponis suatu yang dianggap sebuah tradisi karena kita tidak temukan dalilnya. Yang kemarin kita juga baca dalam Jami' Shaghir, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila menghadiri pengantinan, maka beliau meminta untuk melempar pengantin itu dengan korma. Nah, apa yang terjadi? Pengantin di satu tempat ada disiram dengan beras. Dipandang mubazir ini. Innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Ini perbuatan mubazir, adat yang tidak sesuai dengan agama. Mereka belum baca. Ternyata Nabi juga melempar pengantin itu dengan korma. Nah, melempar pengantin lewat dengan permen. Ini bahagian daripada sunnah. Nah, tidak bisa dipahami hukum secara umum. Mubazir haram, memang itu mubazir. Dan para ulama mengatakan makruh untuk diambil. Makruh untuk diambil, tapi hukumnya boleh untuk diambil, dikutip, tapi makruh untuk diambil. Berarti kan terbiar. Nah, kalau dilempar dengan beras itu lebih tidak mubazir. Kenapa? Tinggal bawa ayam, nanti selesai pengantinnya lewat, suruh lewat ayam di situ. Nah, atau nanti ada burung gereja, burung pesantren, burung masjid. Nah, dia akan kutip itu. Lihat tuh di dapur itu burung pesantren datang, nasi berserak kan dia makan. Burung-burung masjid.
bukan bergereja, dia dah masuk Islam. Udah datang ke pondok mengaji dia. Nah, jadi ada di antara adat istiadat perkara-perkara yang kita anggap itu adalah bertentangan dengan agama karena kita tidak tahu dalilnya. Kalau kita telusuri, ternyata semuanya itu ada dalilnya. Nah, khair. Allah. Masya Allah, ada tua mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sujud itu kita melihat imam kakinya hanya lurus, kaki jari itu hanya lurus, tidak patah. Nah, kita sebagai makmum, apakah itu kita harus memisahkan diri atau bagaimana? Itu yang kedua, tentang lutut, apakah imam itu rapat, apakah kita harus rapat juga atau bagaimana? Lalu yang tentang doa tadi, kan ketika tolak bala itu tangannya dibalikan, ada juga yang kita lihat itu tidak dibalikan, apakah itu tidak boleh? Selanjutnya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat imam selagi masih tersentuh ujung jarinya dengan tempat sujud, itu secara umum salatnya masih sah. Walaupun afdalnya itu bukan ujung tapi bagian dalam jari dengan ditekuk sehingga jari menghadap kiblat. Jadi kita tidak perlu mufaraqah karena dia telah menunaikan minimal di dalam syarat sah sujud. Tapi kalau ketemu imam jarinya justru tidak menyentuh tempat sujud, terangkat, atau dia sentuh tempat sujud bukan dengan ujung jari tapi dengan punggung jari dan kukunya, ini kita wajib mufaraqah. Nah, wajib mufaraqah. Artinya setelah sujud itu kita katakan dalam hati, saya memisahkan diri dari imam. Nah, selepas itu kita sholat sendiri-sendiri, tapi untuk menjaga tidak terjadinya fitnah, kita seiringkan, serasikan gerakan kita dan gerakan imam dengan tidak terlalu lama menunggu atau mendahului supaya tidak terjadi fitnah. Yang kedua, berdoa tolak bala dengan menungkupkan telapak tangan itu sunnah. Bukan berarti yang lupa berarti dia minta bala. Kalau tungkupin baru nolak bala. Itu sunnahnya demikian. Jadi bukan berarti tidak boleh, boleh-boleh saja, tapi sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi seperti hadis yang kita bacakan tadi dan musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Nabi kalau berlindung itu menelungkupkan tangannya, tidak menengadahkan. Kemudian Masya Allah, satu lagi apa tadi? Hah? Satu lagi apa Pak? Sujud lutut. Posisi lutut ketika sujud itu sama dengan posisi lutut ketika berdiri. Kalau orangnya letter X, lututnya rapat waktu berdiri, itu cocok jadi kiper. Nah, waktu sujud ya lututnya rapat juga. Tapi kalau normal, lututnya renggang karena kita buka jari selebar bahu,
maka lutut ikut selebar bahu, maka waktu sujud juga seperti demikian, tidak dirapatkan. Yang terjadi khilafiyah, bukan khilafiyah, yang ada dua dalil adalah tentang telapak kaki. Nah, satu riwayat itu telapak kaki rapat dalam sujud, satu riwayat telapak kaki renggang. Kedua-duanya ada hadisnya. Tapi soal lutut itu semuanya renggang sebagaimana posisinya berdiri. Nah, Allah, cukup, insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil